Di atas kertas, angka pengangguran Indonesia memang menunjukkan tren menurun, sebuah kabar yang sekilas terdengar menggembirakan bagi banyak pihak. Pemerintah dan media pun ramai-ramai mengangkat berita ini sebagai bukti bahwa ekonomi nasional mulai pulih dari tekanan pandemi dan tantangan global. Tingkat pengangguran terbuka, Februari 2025, tercatat 4,76%, turun tipis dari tahun sebelumnya. Angka ini seolah menjadi indikator bahwa lapangan kerja semakin terbuka dan peluang kerja makin banyak tersedia. Namun, jika kita turun langsung ke lapangan, cerita yang terdengar justru berbeda. Banyak pencari kerja, terutama anak muda dan lulusan baru, mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka merasa persaingan semakin ketat, sementara lowongan yang sesuai kualifikasi terasa makin langka. Data resmi seolah tak menyentuh realita harian para pencari kerja yang mengirim ratusan lamaran tanpa balasan, atau bahkan tak pernah dipanggil wawancara. Banyak yang akhirnya terpaksa menerima pekerjaan di luar bidang keahlian, atau masuk ke sektor informal demi bertahan hidup. Menteri Ketenagakerjaan pun mengakui, penurunan angka belum dirasakan merata di seluruh lapisan masyarakat. Ada kelompok yang masih tertinggal, terutama di daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi lambat. Statistik sering gagal menangkap kisah nyata, lulusan baru yang menganggur berbulan-bulan, kepala keluarga yang tersingkir dari pekerjaannya, atau mereka yang terpaksa bekerja serabutan tanpa jaminan. Kesenjangan antara data dan realita inilah yang menjadi masalah utama. Angka-angka di laporan resmi seringkali tidak mampu menggambarkan kompleksitas tantangan di lapangan. Pertanyaannya, mengapa penurunan angka pengangguran belum terasa manfaatnya bagi banyak orang? Apakah ada faktor lain yang luput dari perhatian? Ini bukan sekadar soal angka, tapi juga tentang kualitas pekerjaan, upah yang layak, dan akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Banyak yang akhirnya terjebak di pekerjaan informal tanpa perlindungan sosial. Untuk memahami paradoks ini, kita harus melihat lebih dalam dari sekadar persentase. Kita perlu mendengar suara mereka yang terdampak langsung, dan mencari solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata di masyarakat. Data BPS Februari 2025 menunjukkan TT turun ke 4,76%. Sekilas, angka ini tampak menggembirakan dan memberi harapan bahwa masalah pengangguran mulai teratasi. Pemerintah pun mengumumkan penurunan ini sebagai bukti keberhasilan kebijakan ekonomi yang dijalankan. Namun di balik persentase yang menurun, jumlah penganggur justru naik dari 7,2 juta menjadi 7,28 juta orang. Artinya, ada tambahan puluhan ribu orang yang belum mendapatkan pekerjaan, meski persentasenya terlihat turun. Bagaimana bisa terjadi? Karena angkatan kerja bertambah jauh lebih cepat dari penciptaan lapangan kerja baru. Setiap tahun, ribuan lulusan baru dan pencari kerja memasuki pasar, namun tidak semuanya terserap. Penurunan persentase ini lebih disebabkan oleh membengkaknya total angkatan kerja, bukan karena pengangguran benar-benar berkurang. Jika hanya melihat persentase, kita bisa terjebak ilusi statistik. Presiden menyoroti penurunan TPT sebagai prestasi besar, dan media pun ramai memberitakannya. Namun, di sisi lain, masyarakat tetap merasakan sulitnya mencari pekerjaan yang layak. Fokus pada persentase saja menutupi fakta di lapangan. Lapangan kerja baru belum cukup menampung gelombang pencari kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Inilah paradoksnya, statistik membaik di atas kertas, tapi realita di lapangan tetap berat. Banyak yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan, bahkan setelah berbulan-bulan mencari. Kita perlu melihat angka absolut, bukan hanya persentase. Angka absolut menunjukkan berapa banyak orang yang benar-benar terdampak, bukan sekadar perbandingan dengan total angkatan kerja. Penambahan 83.000 penganggur baru adalah alarm keras bagi kebijakan ketenagakerjaan. Ini menandakan ada masalah struktural yang belum terselesaikan. Lapangan kerja memang bertambah, tapi pertumbuhannya masih kalah cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja. Banyak sektor belum mampu menyerap tenaga kerja baru secara optimal. Cerita pengangguran Indonesia tak bisa dijelaskan hanya dengan satu angka. Kita perlu melihat lebih dalam, memahami konteks, dan mencari solusi nyata agar statistik dan realita bisa berjalan seiring. Lonjakan angkatan kerja jadi kunci. Setiap tahun, semakin banyak orang yang memasuki usia produktif dan siap bekerja. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar, tapi juga di daerah-daerah yang sebelumnya relatif stabil.
Dalam setahun, angkatan kerja naik 3,67 juta orang, setara populasi satu provinsi kecil. Ini berarti, setiap hari ribuan orang baru siap bersaing di pasar kerja, menambah tekanan pada sistem ketenagakerjaan yang sudah padat. Lulusan baru dari universitas dan sekolah kejuruan, ibu rumah tangga yang kembali bekerja, serta bonus demografi dari generasi muda, semuanya mendorong lonjakan ini. Setiap kelompok membawa harapan dan tantangan tersendiri. Ekonomi memang menciptakan 3,59 juta lapangan kerja baru, mulai dari pabrik, kantor, hingga proyek konstruksi. Namun, angka ini masih belum cukup untuk menampung seluruh pertumbuhan angkatan kerja yang begitu pesat. Selisih level 3.000 orang menambah jumlah penganggur. Setiap tahun, ada puluhan ribu orang yang akhirnya belum mendapatkan pekerjaan, meski sudah berusaha keras. Bayangkan stadion yang terus kedatangan penonton baru, meski kursi sudah ditambah, tetap ada yang berdiri di luar. Begitulah gambaran persaingan di dunia kerja saat ini. Tempat terbatas, peminat terus bertambah. Kompetisi makin sengit, peluang makin sempit. Setiap lowongan diincar oleh puluhan, bahkan ratusan pelamar membuat proses seleksi semakin ketat. Lapangan kerja baru memang ada, tapi jumlah pesaing bertambah jauh lebih cepat. Banyak yang harus beradaptasi, belajar keahlian baru, atau bahkan beralih profesi demi bertahan. Inilah realita pasar kerja kita. Pertumbuhan ekonomi belum mampu mengimbangi ledakan pencari kerja. Sektor-sektor baru memang tumbuh, tapi belum cukup menyerap semua tenaga kerja yang tersedia. Pencari kerja harus bersaing lebih keras, dan banyak yang tetap tertinggal. Tidak semua orang bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang sesuai harapan, sehingga angka pengangguran pun bertambah. Tantangan ke depan, menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas, agar setiap orang punya peluang yang adil untuk berkembang dan berkontribusi bagi bangsa. Pemerintah meluncurkan program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Merah Putih untuk mendorong penciptaan kerja di akar rumput. MBG tak hanya meningkatkan gizi anak sekolah, tapi juga menggerakkan rantai pasok petani, nelayan, juru masak hingga kurir. Warung dan catering lokal dilibatkan, ekonomi desa digerakkan. Koperasi Merah Putih memperkuat ekonomi desa, memudahkan akses modal dan pemasaran UMKM. Kedua program ini saling mendukung, menciptakan siklus ekonomi lokal yang berkelanjutan. Harapannya, peluang kerja tersebar hingga pelosok, tak lagi terpusat di kota besar. Tantangan utama, eksekusi di lapangan agar program benar-benar menyerap tenaga kerja. Efektivitas program akan diuji oleh implementasi nyata, bukan sekadar rencana. Untuk skala makro, pemerintah mengandalkan Danantara, lembaga investasi raksasa negara. Fokusnya, mendanai proyek hilirisasi, mengolah bahan mentah jadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Proyek-proyek ini padat karya dari pabrik baterai hingga pengolahan sawit, ribuan pekerjaan tercipta. Targetnya, 25 proyek hilirisasi besar di berbagai sektor. Tantangan, apakah tenaga kerja kita siap mengisi posisi di industri baru ini? Hilirisasi butuh SDM terampil, bukan hanya buruh kasar. Transformasi ekonomi ini menuntut investasi pada pelatihan dan pendidikan. Tanpa SDM siap, proyek besar hanya jadi menara gading. Untuk menjembatani kesenjangan keahlian, pemerintah menggulirkan program magang ke luar negeri, terutama ke Jepang. Tujuannya akselerasi kompetensi tenaga kerja muda lewat pengalaman kerja internasional. Peserta magang dilatih di Indonesia, lalu magang di Jepang selama 2 tahun. Belajar teknologi dan etos kerja. Setelah selesai, mereka wajib kembali ke Indonesia, mencegah brain drain. Diharapkan, mereka jadi agen perubahan, mengisi posisi strategis, membangun usaha, atau melatih tenaga kerja lain. Program ini bukan sekadar ekspor tenaga kerja, tapi investasi pengetahuan. Pengalaman global jadi modal membangun industri dalam negeri. Magang internasional adalah strategi mencetak talenta unggul. Pemerintah mentransformasi Balai Latihan Kerja jadi Talent and Innovation Hub. BLK kini bukan sekadar pelatihan dasar, tapi pusat inovasi digital marketing, data, pemrograman, desain grafis. Fasilitas modern, coworking space dan laboratorium inovasi disiapkan. Industri dilibatkan langsung, kurikulum, instruktur, hingga rekrutmen lulusan. BLK jadi jembatan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Peserta didorong kreatif, kolaboratif, bahkan merintis usaha sendiri. Link and match antara lulusan dan industri diperkuat. Transformasi BLK adalah taruhan besar untuk daya saing tenaga kerja Indonesia.
Di tengah persaingan kerja formal, wirausaha jadi solusi utama atasi pengangguran. Era digital membuka peluang bisnis online, content creator, afiliator, hingga profesi baru di AI dan smart farming. Kewirausahaan kini bisa dimulai dari kamar tidur, bermodal internet. Pemerintah dorong lahirnya wirausahawan lewat pelatihan, akses modal, dan regulasi ramah. Pola pikir adaptif, kreatif, dan berani ambil risiko jadi kunci. BLK sebagai Talent and Innovation Hub mendukung lahirnya wirausaha digital. Mendorong wirausaha bukan lagi alternatif, tapi strategi utama ekonomi mandiri. Peluang baru terus tumbuh, tinggal bagaimana kita menangkapnya. Tantangan ke depan berat. Agustus, gelombang lulusan baru masuk pasar kerja, risiko pengangguran naik. Program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Danantara harus benar-benar efektif, bukan sekadar proyek mercusuar. Pengawasan dan evaluasi ketat mutlak diperlukan. Masyarakat berharap bukan sekadar pekerjaan, tapi pekerjaan layak dan bermartabat. Kualitas kerjasama pentingnya dengan kuantitas. Proyek hilirisasi dan peningkatan kompetensi jadi harapan lahirnya pekerjaan berkualitas. Mengatasi pengangguran adalah maraton, butuh kerjasama semua pihak. Optimisme baru tercapai jika setiap pencari kerja punya peluang adil dan nyata.